فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, termasuk pada ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang suka minta ayat-ayat yang aneh-aneh, minta ayat-ayat yang sesuka hati mereka, minta didatangkan yang aneh-aneh, didatangkan kitabnya itu dalam bentuk kertas, bisa mereka sentuh, atau datangnya Muhammad itu bersama dengan malaikat. Bilang kepada mereka itu yang minta turunnya ayat sesuai dengan kehendak mereka. Atau engkau punya taman atau ladang yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau dari gunung keluar mata air. Bilang ke mereka itu semua, la aqulu lakum indi khazainullah. Saya nggak pernah bilang kepada kalian bahwasanya saya itu memiliki perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya kalau Allah tidak memberikannya itu kepada saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sampaikan kepada mereka bahwasanya pendatangan ayat-ayat itu bukan sesuai kehendakku. Yang menguasai itu semua adalah Allah. Aku nggak pernah bilang kepada kalian saya memiliki menguasai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang punya Allah itu suka-suka saya yang ambil, saya kasihkan kepada kamu. Kalian meminta apa? Nih aku kasihkan. Saya nggak pernah bilang kayak gitu kok sama kalian. Ini kata Allah kepada Nabi, disuruh nyampaikan kepada mereka. Wala a'lamul ghaib. Pun saya bukan orang yang mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Saya juga nggak pernah bilang sama kalian bahwasanya saya seorang apa ini? Malaikat yang punya kekuatan besar sehingga apa saja yang kalian minta saya bisa apa ini melakukannya. Saya cuma manusia yang lemah. Saya cuma menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk saya sampaikan. Itu saja gitu. Ini Rasul tidak mau kedudukannya dilebihkan, sesuai dengan kedudukan beliau saja gitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Tidaklah saya mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Qul hal yastawi, termasuk dalam pendatangan ayat-ayat, itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan kepada Allah, ya aku berikan kepada kalian. Nah, Allah ngasih aku mukjizat ini, yaitu yang aku sampaikan kepada kalian, yang aku tunjukkan kepada kalian. Aku bukan di tanganku hal-hal seperti itu katanya. Bukan aku yang bebas-bebas suka-suka menguasai itu semua. Mau mukjizatnya apa kalian minta, aku berikan. Nggak bisa aku katanya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan juga kepada mereka, wahai Nabi, apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta? Tentunya tidak sama. Kalau orang yang melihat, kasih bukti apa saja pun cukup bagi dia. Tapi kalau orang yang buta, dikasih bukti apa saja pun nggak bermanfaat. Paham ya? Nah, sehingga nggak perlu minta-minta, yang ada itu sudah cukup. Apa yang aku datangkan yang berupa mukjizat untuk kalian itu sebenarnya sudah cukup membuat kalian beriman. Tapi memang kalian itu apa ini? A'ma, kalian itu buta. Orang yang basir, yang melihat, satu ayat saja pun sudah cukup. Ini ayat masih mukjizat, bukti, tanda kenabian beliau. Satu saja pun sudah cukup. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau berpikir? Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah,
Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Punya kalian apa itu? Langsung al-muqtarihin gitu. Nggak ada huruf jernya apa. Sama sekali. Nggak ada. Hah? Itu. Ini kepotong, nggak nyambung. Masa yaqulu Nabi SAW li Nabi SAW al-muqtarihina alaihi, kepada orang-orang yang mengada-adakan, minta diada-adakan ayat. Itu baru cocok. Ini sebagai apa? Sebagai nggak ada yang cocok itu. Nah, Nabi mufrad, muqtarihin itu jamak. Nggak nyambung. An yukhatiba al-muqtarihina alaihi al-ayat. Ya. Nah, itu baru nyambung. Iya. Di bawahnya. Nah, itu baru yang di atas nggak ada. Nah, itu di taklik di atas nggak ada. Itu bagus. Ini 100% nggak ada, harusnya di bawah kayak gitu. Menunjukkan kerjaan manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Kalau bilang cetakan paling bagus ini 4 jilid. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yukhatiba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya an yukhatibal muqtarihina alaihil ayat, untuk mengajak bicara orang-orang yang suka minta ayat-ayat yang diada-adakan, yang suka hati mereka. Awil qailina lahu innama tad'una linattakhidaka ilahan ma'allah, atau kepada orang yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengajak kami agar kami menjadikanmu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bilang kepada mereka, aku nggak pantas gitu. Kamu ingin disembah ya Muhammad. Bilang sama mereka itu bahwasanya aku nggak tahu hal yang gaib. Aku nggak memiliki apa yang dikuasai oleh Allah. Aku juga bukan malaikat, sehingga aku nggak pantas dijadikan sesembahan bersama dengan Allah. Paham nih ya maksudnya? Jadi 2 orang yang diajak bicara ini. Yang pertama, golongan yang suka minta bukti-bukti yang diada-adakan. Yang kedua, orang-orang yang menuduh Nabi SAW bahwasanya dakwahnya beliau itu adalah agar dia dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah SWT. Makanya Rasul mengajukan uzurnya. Aku nggak pantas dijadikan sesembahan selain Allah SWT. Aku nggak punya khazainullah. Aku bukan malaikat. Aku nggak tahu hal yang gaib gitu. Bilang kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah, saya enggak memiliki untuk kalian. Saya tidak pernah bilang sama kalian saya punya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ai mafatih rizqihi wa rahmati, kunci-kunci rezeki dan rahmatnya Allah itu bukan di tanganku, sehingga enggak bisa aku berikan suka-suka aku kepada kalian. Nah, wala a'lamul ghaib, kelemahanku yang berikutnya, aku juga enggak mengetahui hal yang gaib. Wa inna madzalika kulluhu indallah, semua itu hanyalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ladzi ma yaftahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Dialah yang jika membukakan untuk manusia rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsiku fala mursidalahu min ba'di, dan apa-apa yang Allah tahan maka tidak ada yang bisa mengirimkannya untuk manusia setelah Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia mau ngasih nggak ada yang bisa nahan. Yang kalau Allah mau nahan nggak ada yang bisa ngasih. Itu siapa? Allah. Itu yang pantas untuk diibadahi, yang megang kunci. Ya, kayak gitu itu Allah. Itu yang pantas mau diibadahi. Kalau minta ayat, minta sama zat yang kayak gini, jangan sama aku mintanya. Aku ini bukan apa-apa gitu nih. Aku ini cuman rendah dalam hal ini. Nggak pantas dijadikan sesembahan bersama dengan Allah. Tidak pantas dimintai ayat-ayat yang suka-suka hati kalian itu. Wa huwa wahdahu alimul ghaibi wasyahadah,
dan dialah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan tidaklah dia menampakkan hal yang gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali kepada orang yang dia ridhoi berupa rasul. Wala aqulu lakum inni malak, dan tidak pula aku pernah bilang kepada kalian bahwasanya aku ini adalah malaikat. Fa aku nafidat tasarruf qawiyan, sehingga aku ini bisa melakukan apa saja. Nafid tasarruf, tindakannya semuanya berjalan, nggak ada yang bisa menghalangi. Qawiyan, kuat. Fa lastu adda'i fauqa manzilati, saya nggak pernah ngaku-ngaku di atas kedudukanku. Siapa ini? Nabi. Aku nggak pernah ngaku-ngaku bahwasanya aku di atas kedudukanku yang sesungguhnya. Allati anzalani Allah biha, yang Allah dudukkan aku di situ. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku melainkan hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ai hadza ghayati, ini puncakku. Wa muntaha amri wa alahu, ini ujung dan akhir dari perkaraku, dan yang paling tingginya yaitu paling tingginya kedudukanku, aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan. Dah, itu paling tingginya aku. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Fa'amalu bihi fi nafsi, maka aku lakukan apa yang diwahyukan itu untuk diriku. Nah, wa ada'ul khalqa kullahum ila dzalik, kemudian aku seru manusia untuk itu semuanya. Setelah aku lakukan pada diriku, aku dakwahkan kepada manusia agar mereka juga melakukan apa yang diwahyukan itu. Wa ada'u al-khalqa kullahum ila dzalika fa idza urifat manzilati, kalau sudah diketahui kedudukanku, kalau kalian sudah tahu sekarang kedudukanku, fali ayyi syai'in yabhasul bahitsu ma'i aw yatlubu minni amran lastu adda'i, maka untuk tujuan apa ada orang yang mencari-cari bersama denganku atau meminta kepadaku suatu perkara yang tidak pernah aku akui aku memilikinya. Ngapain diminta-minta? Orang aku sendiri nggak pernah ngaku punya itu kok dimintai? Kan aneh ya. Rasul nggak pernah ngaku-ngaku punya kunci rezeki, kunci rahmat, mengetahui hal yang gaib. Kok malah dimintai hal yang kayak gitu? Aku sendiri nggak pernah bilang aku ngaku-ngaku itu kepada kalian kok. Kenapa kok malah dimintai hal yang kayak gitu aku gitu? Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau dan sadar dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin dilebihkan dari kedudukannya beliau, beliau tidak mau. Beliau hanya ingin sesuai dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yalzamul insan bi ghairi ma huwa bisadadi. Apakah seseorang itu dibebani, diharuskan dengan selain apa yang dia berada di jalurnya? Itu saja yang dia jalurnya itu mendakwahkan apa yang diwahyukan, itu saja yang dibebani kepada dia. Wali ayyi syai'in idza da'autukum bima yuha ilayya antulzimuni anni adda'i li nafsi ghaira martabati. Dengan alasan apa kalian tuduh aku jika aku ngajak kalian kepada apa yang diwahyukan kepadaku, kalian mengharuskanku, menuduhku bahwasanya aku mengakui untuk diriku lebih dari kedudukanku. Nah, kalau aku cuma ngajak saja bukan berarti aku ingin kalian menyembahku, bukan. Aku ngajak untuk kita sama-sama menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadahnya kepadaku juga enggak. Aku enggak pantas diibadahi. Aku enggak memegang kunci-kunci rahmat, kunci rezeki. Aku enggak mengetahui hal yang gaib. Mas aku ngajak kalian untuk beribadah kepadaku? Enggak. Selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Wa hal hadza illa zulmun minkum wa inadun wa tamarrudun, bukankah ini tidaklah ini melainkan hanya kezaliman dari kalian dan penentangan. Kullahum fi bayanil farq baina man qabila da'wati wa qada lima uhiya ilayya wa baina man lam yakun kadzalik. Katakan juga kepada mereka wahai Nabi, untuk menjelaskan perbedaan antara orang yang menerima dakwahku dan tunduk kepada apa yang diwahyukan kepadaku, dan antara orang yang enggak seperti itu, yang enggak mau tunduk. Qul hal yastawil a'ma wal basir, a'ma yang enggak mau tunduk, yang enggak mau menerima apa yang diwahyukan kepada Nabi. Apakah sama antara orang yang buta dengan yang basir yang mau tunduk, yang mau mengikuti apa yang diwahyukan kepada Nabi? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak mau berpikir? Fatunziluna al-asya manazilaha. Kalau kalian berpikir, kalian bisa mendudukkan perkara-perkara itu sesuai dengan tempatnya.
wa yakhtaruna ma huwa aula bil ikhtiyar wal isar, dan kalian bisa memilih. Kalau kalian berpikir itu tujuannya untuk bisa memilih apa yang pantas untuk dipilih dan apa yang pantas untuk diisar, apa yang didahulukan. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-50 ini, perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kaumnya, orang-orang yang menentang dakwahnya beliau. Yang pertama adalah ar-rasul innama huwa muballighun anillah. Rasul itu hanya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya cuma nyampaikan saja, yang enggak disuruh ya enggak bisa. Sehingga jangan diminta dari beliau yang enggak disuruh beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul hanya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya disuruh-suruh saja Rasul. Qul, bilang ini, bilang itu, bilang ini. Rasul cuma disuruh-suruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, ar-rasul la yamliku min amri rizqi syai'a. Rasul tidak memiliki perkara rezeki sedikit pun. Rasul tidak menguasai perkara rezeki sedikit pun. Kulla amliku lakum indi khazainullah. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak di tanganku. Ya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menahan, bukan aku. Faedah yang berikutnya, ar-rasul la ya'lamul ghaib. Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau ada yang diketahui oleh Rasul, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulnya berarti nggak tahu. Kalau udah diberitahu, maka semua orang tahu. Ya wajar orang tahu kalau ada yang beritahu. Tapi mengetahui langsung nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Fama yukhbiruhu bihi sallallahu alaihi wasallam minal ghaib fahuwa mimma awhallahu ilaihi. Dan apa yang diketahui oleh Rasul dari hal yang gaib itu dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau enggak dikenal selama hidupnya itu sebagai seorang dukun, kahin, enggak terkenal. Pada yang berikutnya ar-raddu 'alal ladzina yaghluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan bagi orang-orang yang ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kepada beliau sebagian sifat-sifat rububiyah. Bantahan kepada orang-orang yang ghulu. Apa artinya ghulu, Lutfi? Ghulu artinya apa? Ghulu artinya apa, Ipan? Ipan, ghulu artinya apa, Ipan? Ghulu artinya apa, Abdullah? Ghulu apa artinya? Berlebih-lebihan. Orang yang berlebihan terhadap Rasul SAW sampai memberikan kepada beliau sebagian sifat-sifat rububiyah. Di sini Rasul malah sebaliknya. Aku nggak megang kunci rezeki, aku nggak mengetahui hal yang gaib. Nah, ini bantahan bagi mereka. Faedah yang berikutnya, al-malaikah qad tatasawwaruna bi surati insan. Malaikat qad yatasawwaruna terkadang menggambarkan dirinya dalam bentuk manusia. Makanya Rasul bilang apa? Aku nggak pernah bilang aku adalah apa ini? Malaikat. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa dalam bentuk apa ini? Manusia. Terkadang malaikat menampakkan dirinya dalam bentuk apa? Manusia. Makanya Rasul mengatakan apa? Wala aqulu lakum ini malak. Aku nggak pernah bilang sama kalian bahwasanya aku ini apa? Malaikat. Nah, Rasul kan bentuknya apa? Manusia. Dia bilang, aku kan nggak pernah bilang sama kalian bahwasanya aku ini malaikat. Sehingga banyak perkara yang besar-besar yang bisa aku lakukan. Aku cuma manusia kok. Nah. Faedah yang berikutnya, kesempurnaan penghambaan Nabi SAW kepada Rabb-Nya. Kesempurnaan penghambaan Nabi kepada Rabb-Nya dan pengikutannya kepada wahyu. Sempurnanya penghambaan Nabi kepada Rabb-Nya dan pengikutan beliau terhadap wahyu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang
Diwahyukan kepada saya. Yang tidak diwahyukan nggak akan saya ikuti. Sempurna pengikutan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wahyu. Faedah yang berikutnya, la yastawil kafir wal mukmin. Tidak sama antara kafir dengan mukmin. Tidak sama antara kafir dengan mukmin. Sehingga ini bantahan bagi demokrasi yang menyamakan antara mukmin dengan kafir. Suaranya sama, sama-sama dihitung satu. Orang kafir nyoblos ya dihitung satu. Orang mukmin nyoblos juga ya dihitung satu, sama. Orang kafir nyoblos dua, orang muslim nyoblos satu, ya menang kafir. Lebih banyak. Sementara Allah membedakan. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir. A'ma tadi yang nggak menerima dakwahnya Rasul, kafir. Yang basir, yang melihat, yang menerima dakwahnya Rasul, sehingga dibilang melihat. Yang sama antara orang yang buta. Yang menyamakan antara mukmin dengan kafir sama kayak orang yang menyamakan orang buta dengan orang apa ini? Melihat. Nah. Faedah yang berikutnya, taubih wa dzam man lam yatafakkar fi ayatillah al-kauniyah wa syar'iyyah. Celaan bagi orang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyyah. Celaan bagi orang-orang yang tidak mau berpikir baik pada ayat Allah yang kauniyah maupun syar'iyyah. Afala tatafakkarun. Ini Allah celah mereka. Berarti sebaliknya, mafhumnya berarti anjuran untuk apa ini? Berpikir. Nah, kalau dicela tidak berpikir, berarti ini anjuran untuk berpikir. Celaan bagi orang yang tidak mau berpikir pada ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah. Kauniyah ini yang alam semesta ini kan ayat Allah semuanya. Nengok penciptaan langit, bumi, pohon, gunung, segala macamnya. Atau ayat apa? Syar'iyyah, ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau berpikir di situ tentang ayat-ayat Al-Quran. Dicela oleh Allah. Afala tatafakkarun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini ayat yang ke-50 dari surat Al-An'am. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.